Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan akan menjamu Atalanta di San Siro dan Massimiliano Allegri akan melakukan beberapa perubahan menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Santiago Gimenez akan kembali menjadi starter setelah dia melakukan hal tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Terakhir kali dia menjadi starter adalah 28 Oktober lalu saat menghadapi Atalanta, dan sekarang dia dapat kembali mendapatkan kesempatan tersebut saat tim Bergamo itu berkunjung ke San Siro. Namun pada pertandingan di Bergamo itu, Gimenez tidak mampu lagi menahan sakit di pergelangan kakinya, dan setelah itu dia harus absen lama untuk memulihkan cederanya. Pada akhirnya 21 Maret kemarin penyerang Meksiko itu mampu kembali tampil saat melawan Torino meskipun belum ada peningkatan performa. Mantan bintang Feyenoord itu masih belum mampu mencetak satupun gol di Serie A sepanjang musim 2025-26 ini. Dia hanya mampu mencetak 1 gol musim ini di Coppa Italia saat melawan Lecce, dan pertandingan akhir pekan ini tampaknya Allegri yang memberinya peran ujung tombak sekali lagi. Jadi mari kita berharap semoga Gimenez menunjukkan performa yang mengesankan. AC Milan ditawarkan David Alaba oleh Pini Zahavi saat dia melakukan pertemuan di Italia menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara dalam saluran YouTube miliknya tentang maksud kedatangan Zahavi baru-baru ini ke Italia dan menyinggung nama bek Real Madrid. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Daftar klien Zahavi yang kadaluarsa tidak hanya mencakup Lewandowski, tetapi juga David Alaba. Bek Real Madrid adalah pemain yang harus diperhatikan di pasar. Beberapa panggilan telah masuk. Alaba akan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim. Kontraknya tidak akan diperpanjang. Banyak yang telah bergerak baik di Eropa maupun di luar negeri. Alaba memiliki banyak peminat. Arab Saudi, MLS, dan perhatikan juga Austria. Dia telah dihubungi beberapa kali dan informasi juga telah dikumpulkan di Italia, ungkapnya. AC Milan mendapatkan persaingan ketat untuk menandatangani Mario Gila dari Lazio menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Napoli akan melakukan perombakan pada lini pertahanan mereka di jendela transfer musim panas kali ini. Ini dilakukan demi memperbaiki lini belakang mereka yang dinilai kurang solid seperti musim 2024-25 saat mereka berhasil mengamankan Scudetto. Juan Jesus segera angkat kaki dari Naples karena kontraknya akan berakhir dan klub tidak berniat menawarinya kontrak baru. Alessandro Buongiorno tidak dalam musim terbaiknya dan Sam Beukema dinilai belum mampu memberikan dampak yang signifikan. Jadi Napoli mengarahkan pandangan mereka kepada Gila yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2027. Negosiasi dengan Lotito jelas tidak akan mudah meskipun mereka memiliki pemain dengan kontrak yang akan segera habis. Selain itu, Rossoneri juga merupakan tim terdepan yang siap mengamankan jasanya. Tetapi jika Milan gagal amankan Liga Champions, maka hampir bisa dipastikan bahwa tim Antonio Conte akan memenangkan perburuan bek Spanyol itu. Muncul gelombang tekanan yang terus berkembang terkait posisi Giorgio Furlani sebagai CEO AC Milan menurut sebuah laporan. Change.org menampilkan bahwa lebih dari 15.000 tanda tangan yang telah muncul dalam waktu singkat terkait petisi untuk petinggi Rossoneri itu. Berikut beberapa isi dari petisi tersebut. Masa jabatan Giorgio Furlani sebagai CEO AC Milan saat ini merupakan salah satu hambatan utama bagi pengembangan olahraga dan identitas klub. Pendekatan yang diadopsi tanpa berorientasi kaku pada logika keuangan, secara sistematis menundukkan area olahraga pada persyaratan anggaran. Pendekatan ini jauh dari memastikan keseimbangan dan telah menyebabkan kemunduran progresif dari visi kompetitif, mengubah klub yang ambisius secara historis menjadi organisasi yang dianggap tidak memiliki arah olahraga yang jelas. Melihat bukti-bukti ini, masa jabatan Giorgio Furlani di puncak pimpinan klub tampaknya tidak lagi dapat diteruskan. Manajemennya sekarang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan kebangkitan olahraga dan nilai-nilai histori AC Milan. Untuk saat ini, kami dengan tegas menuntut perubahan segera di puncak perusahaan dan pengunduran diri dari CEO saat ini, tulisnya. Carlo Pellegatti juga ikut berkomentar dengan mengatakan, pada Juni mendatang mungkin ada keputusan besar. Pagi ini saya menulis bahwa situasi semakin buruk karena saya melihat tujuan dan fokus para penggemar yang bosan dengan situasi ini setelah berada di belakang Inter yang mengoleksi lebih dari 80 poin adalah Giorgio Furlani, ungkapnya. Michael Cuomo menilai pemecatan seorang Paolo Maldini membuat AC Milan menjadi klub mediocre dalam semalam. Cuomo berbicara dalam sebuah wawancara dengan membahas tentang manajemen Rossoneri yang dinilai membuat frustrasi serta menodai hubungan antara pemilik dan penggemar. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Musim AC Milan berubah menjadi lebih buruk setelah insiden Bastoni Kalulu. Allegri melakukan semuanya yang bisa dia lakukan untuk menjaga AC Milan dari tingkah wasit, bahkan membocorkan rumor tentang panggilan telepon ke AIA. Lalu ada Parma dengan gol Troilo yang disahkan, kemudian
Real Madrid yang menginginkan Allegri, kemudian Iglitari yang berada dalam kebingungan. Pada saat itu, sepak bola tidak lagi dibahas, bukan karena kami yang berada di luar jasa Milan, tetapi karena mereka yang berada di lantai atas gedung itu. Semua debu ini sekarang tersembunyi di bawah karpet yang disebut makan siang kantor. Saya tidak berpikir ada orang lain yang pergi ke kantor setiap minggu. Anda pergi ke kantor ketika ada masalah, minggu kerja di jalan dan dilanjutkan ke pusat latihan. Jika Cardinale menunjukkan dia mampu memecat Maldini dalam semalam karena dinilai gagal mengambil tindakan melawan mereka yang mengelola AC Milan yang biasa-biasa saja ini di dalam dan di luar lapangan, pada pasca musim pertama yaitu Senin 25 Mei, kami juga akan mendesak dia untuk melakukan evaluasi di tingkat tinggi di dalam peran internal klub, ungkapnya. Alexander Sørloth terus dihubungkan dengan AC Milan, terlebih sekarang dia tidak betah di ibu kota Spanyol menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Sørloth merupakan salah satu nama terpanas saat ini di dalam perburuan striker Diavolo pada musim panas. Musim ini pemain Norwegia itu telah mencetak 19 gol dalam 50 penampilan di semua kompetisi dan sebagian besar dia masuk sebagai pemain pengganti. Diego Simeone lebih memilih duet Alvarez-Griezmann untuk mengisi lini serang Atletico, di mana musim ini mereka mampu berada pada posisi keempat klasemen La Liga serta capai semifinal Liga Champions. Situasi ini mengakibatkan Sørloth mulai mempertimbangkan untuk hengkang pada musim panas demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Laporan tersebut menegaskan bahwa Rossoneri telah memantaunya dalam beberapa waktu terakhir, tetapi jelas kesepakatan ini hanya mungkin terjadi jika Milan lolos ke Liga Champions. Sørloth memiliki karakteristik yang cocok dengan permintaan Allegri dan saat ini Atletico setidaknya meminta 25 juta euro untuk melepasnya. Rafael Leao dan Theo Hernandez berpotensi kembali bersama tetapi tidak di AC Milan menurut sebuah laporan. Situasi Leao saat ini di Milan sangat rumit mengingat performanya dinilai terus menurun karena perubahan peran di atas lapangan. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir ada laporan yang menyebutkan bahwa penyerang Portugal itu bisa reuni dengan Theo Hernandez yang berpotensi kembali ke Milanello. Namun Gazzetta dello Sport melaporkan hal sebaliknya. Surat kabar itu mengklaim bahwa Al Hilal bisa bergerak untuk membawa Leao ke Arab Saudi untuk reuni dengan Theo. Kepindahan ke Arab Saudi jelas akan sangat bergantung pada ambisi Leao sendiri. Apakah dia akan menerima uang besar dari Timur Tengah atau tetap bertahan di Eropa? Tawaran tersebut tampaknya jelas akan hadir di atas meja negosiasi pada musim panas mendatang untuk Leao. Selain itu, melihat aksi Theo akhir-akhir ini di media sosial, jelas sangat kecil kemungkinan melihatnya bersedia kembali bekerja sama dengan Redbird. Gimana nih guys, setuju nggak kalian Leao dan Theo reuni di Arab Saudi? Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Massimiliano Allegri mempertimbangkan mengubah peran Yusuf Fofana seperti Mark van Bommel menurut sebuah laporan. Tuttosport melaporkan bahwa cedera Luka Modric memaksa Milan untuk sekali lagi merombak lini tengah mereka demi mendapatkan solusi untuk beberapa pertandingan terakhir musim ini. Mengingat eksperimen menggunakan Arjen Jasari di posisi tersebut tidak berhasil, Allegri terpaksa mencari ide baru. Surat kabar tersebut memberikan dua ide. Pertama adalah mengembalikan Fofana ke posisi aslinya yang saat ini ditempati oleh Modric. Terlebih gelandang Prancis itu pernah menyatakan bahwa dia tidak terlalu nyaman dengan perannya saat ini karena dia harus bergerak lebih maju dan terkadang sedikit bingung. Selain itu, Allegri juga bisa menggunakan peran yang dulu pernah dia gunakan pada musim 2010-2011 di mana Van Bommel digunakan di lini tengah 3 orang. Perubahan ini memberikan kekuatan lebih di lini tengah yang pada akhirnya membuahkan Scudetto di akhir musim. Ajax telah membuat keputusan untuk masa depan Maximilian Ibrahimovic yang dinilai gagal di Belanda menurut sebuah laporan. Football Premier melaporkan bahwa Maximilian tiba di markas Ajax dengan membuat kegemparan besar berkat nama belakangnya, tetapi waktunya di Amsterdam tampaknya akan segera berakhir. Ajax tidak akan menggunakan opsi pembelian dalam kesepakatan pinjamannya dari AC Milan pada musim dingin kemarin. Pada bulan Januari lalu, Ajax mengejutkan semua orang dengan menandatangani pemain Swedia itu serta opsi pembelian di dalam kontraknya seharga 3,5 juta euro. Namun pada akhirnya Maximilian tampaknya tidak pernah benar-benar mampu mencapai harapan besar yang digantungkan oleh mantan klub ayahnya itu. Pemain 19 tahun itu alami cedera panjang setelah baru bermain sebanyak 4 kali sebagai pemain pengganti di Keukenkampion Divisi E dan debut tidak resminya untuk Ajax 1 selama pertandingan persahabatan melawan FC Volendam. Maximilian dinilai gagal memberikan kesan bagus dalam beberapa kali kesempatan yang diberikan sebelum dia alami cedera sehingga Ajax memutuskan untuk memulangkannya ke Italia. Sang pemain juga dilaporkan tertarik untuk kembali ke pelukan Rossoneri setelah jeda singkat demi menyelesaikan permasalahan cederanya.